ternyata ibu saya ada di sana sedang cari pinjaman. Ya Allah. Maka dari itu saya merasa, aduh, dibawalah ke Gontor, alhamdulillah nggak lulus. Nah jadi dari dulu, dari saya keluar pondok, saya hobi jadi pengemis. Itulah yang menginspirasi akhirnya munculnya Al-Quran Al-Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Oke, ini roadshow kedua di Kota Palembang dalam program Begesah ini. Kali ini kita lagi-lagi ini narasumbernya spesial. Namun lebih enaknya kita begesah kalau Ustadz berkenan kita lepas masker. Ya boleh. Boleh ya? Oke. Nah, kita tadi masuk sini sudah protokol kesehatan, insya Allah. Mudah-mudahan terhindar dari virus corona yang sedang mewabah saat ini. Oke, di samping saya sudah ada seorang narasumber, seorang ustadz, seorang politisi, seorang ulama bisa dikatakan. Namun sebelum kita mengetahui siapa ini narasumber, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa mengaktifkan tombol notifikasinya supaya mendapatkan video-video update terbaru dari kami. Dan jangan lupa yang terpenting tinggalkan jejak, like, komen, dan share apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Assalamualaikum, kaifahalukum Ustaz? Waalaikumsalam, alhamdulillah ini bikhair. Cukup sampai di situ bahasa Arabnya, tidak usah panjang-panjang. Ustaz, silakan Pak Ustaz. Pak Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada pemirsa saya nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, satu kehormatan bagi saya untuk berada di channel ini. Iya. Channel Muhammad Wiwin Begesah. Iya. Masya Allah, Begesah. Begesah ini juga ngobrol, komunikasi, dan termasuk silaturahmi. Iya. Tapi insya Allah Begesah di sini Begesah yang positif. Insya Allah, amin. Begesah yang sangat baik. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Nah, iya. Dan disebarkan. Ini menjadi syiar, menjadi dakwah. Oke. Insya Allah karena semua channel ini bermanfaat. Amin. Bagi seluruh umat dan masyarakat. Amin. Nama tadi Ustaz? Saya Sofwatillah Muhzaib. Kalau sapaan kecil atau akrab dipanggil Opat. Ya, saya lahir di Banten, besar di Palembang. Ibu saya orang Banten, bapak saya orang Palembang. Oh, blasteran. Blasteran, Masya Allah. Baik, ini suatu kehormatan saya bisa begesah ini dengan seorang senior sebetulnya beliau ini. Beliau ini dulu pernah mondok di Pondok Modern Arisalah. Namun kita tidak sempat dipertemukan Ustaz ya? Iya. Ustaz masuk tahun berapa, Tad? Saya masuk 91. 91 keluar? Ya, ke 95. Oke, saya masuk 97. Oke. Tad, kita agak flashback sedikit, kita romantisme dulu nih. Ustadz di pondok di Modern Arisalah itu marhala berapa, Tad? 96. Kalau nama marhalanya apa namanya? Challenger. Challenger, ya. Dulu sempat jadi mudabir, Tad? Belum sempat, karena saya di kelas 5 saya keluar. Oh. Jadi analah tam. Lakin laisa matrud ya. Bukan saya diusir, bukan. Tapi karena saya memang keluar saat kelas 5. Ya sebenarnya saya juga sedih karena cita-cita saya setelah dari Arisalah saya ke Al-Azhar, Kairo, atau bahkan entah kemana ke luar negeri, itu cita-cita, kepengen betul-betul jadi ulama. Tapi di kelas 5 saya mentok ya karena saya sudah tidak kuat, kasihan banget dengan orang tua saya yang sudah mulai tua dan sudah mulai kesulitan karena saya anak bungsu dari 8 saudara. Saya anak bungsu, memang orang tua tidak pernah menyerah. Beliau tetap bilang mampu untuk membiayai saya sampai kuliah dan sebagainya. Tetapi saya tahu begitu berat beliau saat itu. Orang tua saya hanya pedagang kecil ya, pedagang kecil, dan ibu saya guru ngaji biasa. Jadi untuk meringankan beban itu, maka saya izin keluar dari Arisalah. Lalu dengan ilmu yang sedikit itu maka saya kembangkan, saya amalkan. Alhamdulillah
ya akhirnya saya bertekad, saya berjanji dengan orang tua saya. Ketika itu orang tua saya juga ya marah. Maksudnya kenapa kamu berhenti, belum tamat, kamu kuliah, nanti kamu nggak kuliah, bla 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 bla. Ya saya dengan sopan, saya jelaskan saya pasti kuliah. Saya akan ikut kelas 3, nanti pindah ke SMA atau Aliyah, sehingga mendapatkan ijazah negara, ijazah SMA. Karena saya jelaskan, walaupun saat itu tamat, kelas 6 dan pengabdian itu masih 2 tahun lagi. Nah gitu, itu ijazahnya tidak ada kan waktu itu. Benar. Ijazahnya harus ujian persamaan lagi. Ikut paket C ya kalau nggak salah. Maka oleh karena itu lebih baik saya keluar saja, Bu. Saya bilang, saya amalkan ilmu saya karena kebetulan setiap saya liburan dari pondok beberapa tahun, setiap Ramadan kita liburan, saya sudah sering diundang ceramah di masjid di Langgar di Palembang ini, dan saya sudah mulai buat kaligrafi. Gitu, dari musola ke musola, bahkan di kaki 5 gitu. Saya sudah ada gambaran bisa mencari sesuap nasi gitu kan, untuk bisa kuliah. Ustadz, saya ini agak kepo nih. Iya. Itu tadi Ustadz bilang tidak kuat. Ini tidak kuat dalam hal apa nih? Dalam hal kemampuan finansial orang tua atau dalam hal tidak kuat karena ya seperti tahu pondok kan masuk mahkamah lah. Jadi alhamdulillah riayah saya waktu itu Ustadz Fuad Romli, antum kenal. Dan beliau sangat ketat, mendisiplinnya luar biasa. Tapi walaupun demikian alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan hukuman yang berat ya. Enggak, alhamdulillah. Saya insan mute. Karena kecil sekali, saya kan anak kecil ya. Walaupun saya masuk di Kibar ya, di Robitoh waktu itu. Nah, saya tidak kuatnya secara batin menyaksikan orang tua yang begitu berat. Karena ya saya tanpa bermaksud untuk merendahkan orang tua, justru saya mengangkat, membanggakan orang tua saya. Di tengah kesulitan kita ke kelas 5 itu pulang ke pondok kan ada cadika, ada apa, banyak bayaran yang harus dibayar. Dan pada saat itu orang tua saya hanya membawakan uang transport, beliau janji akan diweselkan waktu itu. Tapi begitu sampai di pondok, tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai mau cadika, wesel belum datang. Akhirnya saya izin untuk pulang ke kampung saya di Banten untuk menemui saudara saya dengan rencana minta di sana gitu gimana. Ternyata ibu saya ada di sana sedang cari pinjaman. Ya Allah. Maka dari itu saya merasa, aduh ini nggak boleh begini. Kapan lagi orang tua saya harus bahagia? Kapan lagi orang tua saya harus menikmati masa tuanya begitu? Maka saya istikharah, saya bertekad, ya udah Bismillah. Saya akan keluar, saya akan mencari, dan tekad saya membahagiakan orang tua saya. Mohon maaf, orang tuanya Pak Ustadz kerja apa tadi? Abah saya jual rokok batangan, warung kecil ya, di bawah rumah. Ya warung kecil, hanya jual misalnya rokok batangan itu bukan pakan, berarti belinya beberapa bungkus lalu dijual eceran gitu. Warung kecil ya, termasuk ya jual gula misalnya 1/4 atau apa, warung kecil. Dan kadang-kadang kalau musim buah seperti durian atau duku atau apa, pakai perahu keliling sungai ya, jualan seperti itu. Itu di posisi di Banten? Di Palembang. Saya besar di Palembang, cuman lahir saja di Banten. SD saya di Banten, sekolah SD di Banten sama sekolah ibtidaiyah. Nah ibu saya guru ngaji kampung ya, nggak dibayar istilahnya, bukan cari uang, hanya mendampingi suami gitu istilahnya. Oh jadi Ustadz keluar dari pondok itu murni karena faktor ekonomi? Betul, karena faktor ekonomi. Jadi tapi sekali lagi orang tua saya tidak terima itu, karena orang tua saya pantangan untuk tidak mendidik anaknya. Jadi kami 8 saudara, alhamdulillah sekian banyak masuk pesantren, sekian banyak rata-rata tamat aliyah. Kalau untuk kuliah memang baru ada 1 orang, teteh saya yang di Banten sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang, wakil ketua DPRD, dan saya yang kuliah. Yang lain tadi sebenarnya mau dikuliahkan oleh orang tua, tapi orang tua kakak-kakak saya merasa kasihan, maka mereka mencari pekerjaan dan sebagainya. Nah itulah maka tinggal harapan saya yang terakhir, kepengen saya kuliah juga gitu. Jadi orang tua saya bertekad banget gitu. Tapi ya saya menyaksikan keadaan beliau kayaknya nggak tega gitu. Saya pikir udahlah, saya bisa tetap mencapai cita-cita saya dan saya bisa membahagiakan orang tua saya. Ya alhamdulillah endingnya sampai beliau dua-duanya dipanggil oleh Allah. Rasanya walaupun saya merasa belum puas banget membahagiakan beliau-beliau, tapi ya cukuplah adalah gitu sebelum beliau meninggalkan
alam dunia ini dua-duanya sudah sempat sedikit saya bahagiakan, walaupun sebenarnya masih kurang. Kalau bisa sih jangan dulu pulang kepada Allah untuk saya senangkan terus gitu istilahnya. Jadi tamatnya di mana nih Alian? Saya ada namanya di sini sekolah SMA di Penogoro. Jadi saya masuk SMA di Penogoro, masuk kelas 3. Almarhum Bapak Napoleon yang bantu sama Ustadz Zainun Abu Bakar. Jadi dimasukkan ke kelas 3 sehingga setelah itu jadi masuk kelas 3 kayak pindahan gitu. Nah setelah itu baru ikut ujian dan mendapat ijazah, baru saya kuliah ke IAIN Raden Patah Palembang. Tadi Ustadz tadi bilang sudah mempunyai bakat ya ceramah-ceramah dan kaligrafi ya. Ya. Itu bakat itu Ustadz sadari sejak kapan? Jadi gini, kullu syai'in maziyah. Setiap orang kan pasti punya kelebihan masing-masing. Dan saya masuk pondok memang kepengen menjadi seorang ustadz. Kepengen berdakwah. Kepengen bermanfaat bagi umat. Dan ini sebenarnya sudah ada keturunan dari kakek nenek kami yang di Banten. Zuriat. Karena kakek nenek kami juga adalah seorang ulama di Banten. Dai juga, ya dai kampung ya, gitu. Dan kemudian kalau diusut lagi dari keturunan berikutnya, ialah ada pesantren besar di Banten namanya Al Khairiyah Citangkil, Banten. Itu juga adalah punya keluarga keturunan kami. Dan saya sempat mondok di sana 1 tahun. Sebelum ke pesantren Ariyat dan ke Arisalah. Jadi 3 pondok saya. Saya masuk 3 pondok. Kenapa saya pindah dari sana? Karena saya merasa itu pondok sendiri. Tahu sendirilah kalau pondok sendiri kan nggak begitu fokus gitu ya. Gitu istilahnya, sayanya agak manja barangkali gitu. Dan nggak bayar lagi itu di sana. Jadi jadi nggak bayar. Itu. Jadi sehingga saya minta pindah waktu itu, pengen ke Gontor gitu. Karena saya melihat setiap Ramadan itu kan ada lomba. Lomba pidato, lomba macam-macam di masjid-masjid. Saya menyaksikan kok anak-anak Gontor nih hebat-hebat banget gitu. Ceramahnya juara 1 segala macam. Wah, saya kepengen. Karena memang dari kecil saya ketika di SD saya suka tampil. Jadi di SD dulu di Banten saya semua lomba tuh saya ikuti. Gitu, dari lomba puisi, deklamasi, lomba solo, nyanyi gitu kan, paduan suara. Dan saya selalu dijadikan pimpinan oleh guru kami, ibu guru Haja Quraisy namanya, masih hidup beliau, semoga panjang umur, amin. Nah itu saya selalu tampil dan juara. Jadi jiwa tampil saya itu udah dari kecil terbangun. Jadi begitu saya tamat dari SD dan ibtidaiyah di Banten, di Bojonegara, di Serang, tepatnya di Kampung Pengoreng, Desa Mangunreja, sekarang Kecamatan Pulau Ampel, gak jauh dari Pulau Merak itu. Nah jadi dari sana saya pindah ke Palembang karena orang tua saya, jadi waktu saya SD ibu bapak saya di Palembang, saya ikut sama kakak atau teteh saya gitu ya. Kemudian begitu SMP saya diminta untuk ke Palembang agar bersama orang tua saya. Jadi saya tinggallah di Palembang, sekolah di MTS Negeri 2 Pak Jo, di Pak Jo, MTS Negeri 2 Pak Jo, di sana sanawiyah. Nah di sana pun saya pernah diminta untuk ikut lomba kaligrafi waktu di sanawiyah. Nah kaligrafi itu saya nggak ngerti sebenarnya. Nah karena dasar modalnya ada kemauan, ada kepengen tadi gitu istilahnya, kepengen tampil gitu istilahnya, kepengen bisa gitu. Maka ketika guru agama, guru bahasa Arab waktu itu di MTS bilang, kita ada lomba kaligrafi, siapa yang mau katanya. Yang nggak ada yang ngerti waktu itu karena memang nggak ada ajaran kaligrafi di situ. Tapi akhirnya diteliti tulisan Arabnya yang bagus. Nah karena saya dari ibtidaiyah, saya 6 tahun di ibtidaiyah di Pengoreng tadi, maka tulisan saya lumayan agak bagus dibanding yang lain. Sudah, ya opat aja ini, opat aja ikut nih, bagus tulisannya, bilang gitu. Padahal saya nggak ngerti khot juga waktu itu. Ya saya pantang, saya jangankan disuruh, kadang-kadang diminta aja saya angkat tangan gitu, siapa mau, saya gitu kan. Nah akhirnya saya diajak untuk ikut lomba kaligrafi pada tahun berapa lupa saya, kelas 2 sanawiyah. Ya pasti kalah. Kelas 3 sanawiyah ya pasti kalah, jelas kalah. Karena apa? Karena saya nggak ngerti khot nasah, khot sulus, nggak ngerti. Nah yang menang pada waktu itu dari pesantren Ariyat, Ustadz Sulaiman M. Nur namanya. Itu jago banget, hebat, tulisannya indah, wah bagus sekali. Kemudian juga ada anak dari Gontor gitu kan istilahnya, juara 2-nya gitu, dan lain-lain. Nah saat lomba itulah saya tertarik. Jadi kenapa begitu saya lihat kalah, kenapa saya kalah? Ya wajar, orang tulisan pakai pena biasa, nggak pakai pena khot gitu kan. Gitu. Orang lain bagus sekali. Nah dari situlah makanya saya tambah tertarik.
Kenapa di awal saya tidak pengen ke Ariyat? Bukan masalah apa, karena dekat rumah. Iya. Dekat rumah, saya kepengen jauh gitu, biar nggak pulang-pulang pada saat itu. Nah, sudah akhirnya dengan izin Allah, orang tua saya pada saat itu mau dibawa ke Gontor, belum ada duit. Upat, kalau ke Gontor kan ongkosnya mahal, ini begini. Ya udah, gimana? Udah, saya bilang ke Ariyat saja. Gitu ceritanya. Di Ariyat juga hebat, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya masuklah saya pesantren Ariyat. Nah, selama 1 tahun bener saya nggak betah. Kenapa nggak betah? Ya saya yang salah. Karena saya sering pulang. Kebetulan pesantren Ariyat pada saat itu masjidnya berada di Sungai Lumpur namanya, di Tujuh Ulu, di dekat jembatan Ampera. Kalau sholat masjid waktu itu pesantren nggak punya masjid, jadi sholat Jumatnya di masjid kampung. Disitulah pulang ke rumah. Nah, itu ada ketek kan, banyak ketek Santri di situ. Iya, jadi sehingga setiap hari Jumat saya suka pulang. Jadi setiap habis sholat Jumat saya kabur pulang sebentar ya gitu istilahnya. Oh, nanti balik lagi. Orang tua saya marah, kok kamu pulang terus? Ya aku bilang deket ini nyebrang gitu kan. Depan rumah. Jadi akhirnya dari situ saya disadarkan, wah kamu harus belajar yang bener gini. Ya udah, akhirnya Pak, makanya saya di Gontor aja dikirim, biar jangan pulang-pulang lagi, saya bilang gitu. Oh, memang kemauan itu ya? Ya, kebetul kemauan. Jadi di samping memang ada kakak sepupu saya yang di Banten, Ustadz Sunardi namanya, juga alumni Gontor gitu. Dia memotivasi kami. Akhirnya udah dikumpulin lah duit kan itu. Berangkatlah. Akhirnya 1 tahun di Ariyat tadi saya pindah ke Arisalah gitu. Dibawalah ke Gontor. Alhamdulillah nggak lulus. Nggak lulus. Iya. Saya baru tahu loh kalau Ustadz itu tidak menyelesaikan. Iya. Saya cerita jujur aja. Bukan untuk dicontoh tidak tamatnya, ya salah. Jangan. Harus tamat. Semua sekolah tamat. Maka anak-anak saya bimbing agar tamat dan alhamdulillah semua tamat. Rata-rata tamat di Gontor semua. Makanya ketika anak saya yang pertama, yang sekarang berada di Mesir, kuliah, dulu kan di Gontor. Begitu dia di Gontor tes itu saya yang deg-degan karena saya terbayang dulu nggak lulus gitu. Alhamdulillah anak saya lulus, alhamdulillah. Yang 3 jadi yang di Gontor, yang pertama anak pertama, anak kedua dan anak keempat. Gitu itu cerita. Sebelum kita jauh ke soal Al-Quran nih, ini ada pondok nih. Ya, betul. Ini Ustadz bikin pondok nih apa nih motivasinya, atau memang aduh saya dendam nih nggak lulus dulu, nggak tamat, atau memang ada dari niatan? Jadi itu tadi, saya kepengen yang masuk pondok itu tidak mesti orang yang ada uang. Yang miskin, yang tidak punya uang pun harus mondok. Ditambah lagi kampung halaman saya di daerah Tangga Buntung pada saat itu, bukan sekarang ya. Pada saat itu kebanyakan tidak masuk pesantren. Baik masalah biaya, termasuk banyak tanda kutip dulu digelari dengan gang Texas apa gitu ya. Dulu. Gitu, Tangga Buntung, orang mau masuk Tangga Buntung tuh ngeri kan. Texas. Ya gitu. Nah, jadi saya bertekad bagaimana membangun Tangga Buntung untuk menjadi, padahal Tangga Buntung itu sendiri melahirkan ulama-ulama besar seperti almarhum Kiai Zain Sukri itu dari Tangga Buntung, seperti Kiai Haji Ali Mustafa almarhum juga dari Tangga Buntung. Semua banyak kiai-kiai dari Tangga Buntung gitu ya. Nah, maka oleh karena itu saya pengen bangun pesantren di Tangga Buntung. Nah, pesantren ini gratis. Dendam positif maksudnya cukup saya yang tidak tamat pondok karena biaya, tapi tidak boleh ada masa depan anak-anak untuk tidak mondok gara-gara biaya. Maka saya bertekad saya ingin membangun pesantren gratis, tidak bayaran 1 perak pun, cukup ada kemauan saja dari anak dan dari orang tuanya. Maka ketika saya keluar tadi dari Arisalah sambil masuk kelas 3 tadi dan ikut ujian persamaan tadi, setelah ujian maksudnya setelah ujian lalu akhirnya saya sambil tadi 1 tahun tuh sambil mengembangkan, gali potensi, raih prestasi. Jadi potensi saya apa? Saya bisa ngaji, walaupun saya bukan qori, bukan hafiz, tetapi saya bisa ngaji minimal untuk anak-anak kecil. Maka saya ngajar ngaji di komplek Poligon. Waktu itu komplek orang elit itu di Poligon. Iya, betul. Oh iya kan? Kalau sekarang udah banyak kan gitu. Nah, saya naik sepeda ke sana. Sepedanya dapat pinjem. Saking miskinnya ya kan. Naik sepeda, saya ngajar ngaji di sana. Awalnya saya diminta oleh pamannya istri saya gitu untuk mengajar anaknya. Tapi lama-lama yang rumah-rumah lain minta juga ngaji. Mereka bayar saya ada 10.000, 20.000 sebulan. Ngajarnya cuma 2 kali. Nah, tapi lama-lama alhamdulillah akhirnya banyak tuh. Jadi 1 tahun saya menunggu untuk kuliah tadi di kelas 3 tadi, saya sambil ngajar ngaji dan
Alhamdulillah saya sudah bisa berpenghasilan 1 juta sebulan. Ngajar ngaji saja ini. Nah, kenapa? Karena saya memang cari. Saya door to door, ada rumah orang yang terbuka, assalamualaikum, perlu guru ngaji apa enggak? Dulu belum ada media sosial, apalagi YouTube kayak gini kan, nggak ada sarana promosi. Jadi saya door to door naik sepeda. Saya pikir nggak mungkin 1-2 rumah yang butuh guru ngaji. Banyak rumah yang perlu guru ngaji. Waktu itu TKTPA belum ada. Gitu. Akhirnya saya datangin. Kemudian alhamdulillah 90% saya datangi berminat. Nah, disinilah rezeki bertambah. Jadi saya tidak pasang tarif. Kalau ditanya berapa Ustadz ngajar ngajinya, biayanya terserah Bu, berapa aja. Ada yang maksa berapa? Saya bilang di sana 20.000. Ya sudah, anak saya 3 berarti 60. Padahal yang 20 tadi anaknya 5 gitu. Saya nggak bohong kan. Dia maksa berapa ya, kalau di rumah sana berapa? 20.000 saya sebulan. Oh ya sudah, kalau gitu anak saya 3 saya kasih 60. Oh makasih Bu, saya bilang kan gitu. Rezeki kan gitu. Makanya akhirnya 1 juta. Begitu saya tamat SMA, saya akhirnya kuliah dengan biaya sendiri. Gitu kan rezeki itu. Nah, di samping tadi saya karena setiap liburan Ramadan ada Ustadz Safrial namanya, sekarang tinggal di Musi Banyuasin. Waktu itu beliau kelas 3 eksperimen, saya 1 eksperimen. Beda 1 tahun. Setiap kami liburan, saya bersama beliau sering ke rumah beliau di Pelaju, Talang Putri. Nah, kami sering, kami gantian. Opat kau aja ceramah di Langgar ini. Aku malu ceramah di kampung aku. Nanti aku ceramah di kampung kau. Kira-kira gitu. Itu waktu setiap liburan Ramadan. Maka aku ceramah di sana, beliau ceramah di sini. Nah, lama-lama ternyata minat juga tuh gaya-gaya mudir kita kayak Al-Haji Muhammad Maksum Yusuf yang saya pakai. Tertarik masyarakat, sehingga dari musola ke musola, masjid ke masjid saya sering diundang. Gitu. Jadi setiap liburan pulang orang nunggu saya. Penuh jadwal saya Ramadan. Makanya begitu saya pulang ke Palembang, selesai tadi saya berhenti dari pondok tadi, ya bukan hanya Ramadan yang saya diminta ceramah, bahkan saya diminta ceramah pernikahan walaupun masih bujang waktu itu. Gitu ceritanya. Jadi dari berbagai macam kegiatan itulah ya alhamdulillah menghasilkan rezeki. Saya bertekad pada waktu itu, ya Allah beri saya rezeki yang lain selain saya tempat ngajar ngaji ini di komplek Poligon ini, karena ini untuk kuliah, nanti saya akan menikah dengan biaya ini, tapi saya pengen cari rezeki yang lain. Saya ingin membangun pesantren gratis tidak bayaran untuk masyarakat Tangga Buntung dan sekitarnya. Alhamdulillah akhirnya saya dapat bantuan dari Pak Ridwan namanya. Dia pinjamin saya rumah panggung 2 lantai. Tahun berapa? 96 kalau nggak salah ya. 96an masuk 97. Akhirnya 97. Jadi dipinjamin rumah panggung, ada rumah yang mau dijual dengan saya nggak punya duit. Orang tuh ngira saya punya duit gitu. Karena saya kuliah udah naik motor. Udah kredit motor Honda Black Astrea waktu itu ya. Ceramah tadi. Iya, ceramah tadi. Makanya ditawarin dan mau jual dengan saya murah. Karena memang saya ngajar ngaji pertamanya ngaji biasa, itu di rumah kakak saya almarhum Haji Suhbi di belakang, ngajar ngaji pelan-pelan, tapi saya berdoa terus agar saya punya sekolah. Nah, ketika berdoa itulah saya kenal sama Pak Ridwan namanya dari Tangga Buntung. Saya bilang, "Kak, itu ada rumah mau dijual sama saya nggak punya duit. Murah mau dijual saya cuma sekian." Ya Ustadz perlu nggak? Perlu sih, aku bilang, cuman aku nggak ada duit. Ya udah saya beli aja, Ustadz yang maki. Jadi min haisoleh tasib. Akhirnya ya saya di atas rumah tinggal saya. Jadi di bawah itu dibuat sekat-sekat 3 kelas. Nah, jadi mulailah waktu itu Dinia yang kita buka. Gratis nggak bayaran, kerjasama dengan Departemen Agama waktu itu. Nah, singkat cerita berdoa lagi, ya Allah bagaimana caranya jadi pesantren betul gitu. Nah, itulah tahun 2001 saya kenal dengan Bapak Haji Marzuki Ali. Kita cut di situ dulu. Kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Ustadz, tadi saya singgung di awal bahwasanya Ustadz selain dikenal anak pondok kan, ya sekarang juga bisa dikatakan lah, saya bilang ulama juga lah. Dan Pak Ustadz, kalau tidak salah 2 periode ya, sempat menjadi anggota DPR RI. Nah, kapan pertama kali Ustadz bersinggungan dengan dunia politik dan why? Limaza? Jadi begini ya, hidup saya ini ngalir saja. Tidak ada punya planning. Orang tua saya ketika memasukkan saya ke pondok pesantren, itu tujuannya hanya satu, agar saya jadi anak soleh. Itu aja poinnya, anak soleh yang bermanfaat bagi umat. Nah, dan saya tidak terbayang sedikit pun saya bisa menjadi pejabat negara. Menjadi DPR RI itu kan pejabat negara. Dan sebelumnya saya di DPR Kota Palembang. Jadi saya 3 periode.
DPR Kota 1 periode, DPR RI 2 periode. Nggak terbayang karena kami nggak ada keturunan ya politisi. Ketua RT aja kagak ada gitu. Apalagi kiai tadi cuma. Iya, ulama tadi kiai ya. Nah, jadi inilah makanya segala sesuatu ini yang luar biasa ini. Yang saya minta pemirsa mengambil hikmah. Nauzubillah, demi Allah saya ceritakan ini bukan tujuan untuk bangga-banggaan, bukan pamer, nauzubillah min dzalik. Tapi saya senang diwawancarai ini untuk diambil hikmahnya, apalagi untuk kalangan anak muda. Segala sesuatu itu pesan dari guru kita, Kiai Al-Hajj Muhammad Maksum Yusuf, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Beliau selalu pesan, in tansurullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Betul? Ini firman Allah ini setiap maghrib di lapangan terbang, istilah kami di depan masjid itu, sholat maghrib berjamaah, beliau selalu ingatkan itu. Barang siapa yang menolong dan berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang berjuang untuk Allah, Allah akan membantunya. Ini pesan betul. Saya termotivasi selalu bagaimana saya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, disinilah ketika saya di tengah perjalanan saya 97 saya kuliah, 96 saya kuliah, 96 saya kuliah, 97 saya menikah. 97. Jadi satu tahun setelah saya di Palembang, saya kenapa harus nikah? Karena saya tidak mau tergoda. Karena anak muda, remaja kan gitu. Jadi ya, dan alhamdulillah sudah ada yang mau gitu kan. Kebetulan anak kiai gitu. Ya gitu. Jadi udah nikah singkat 97 tuh. Nah, jadi sambil kuliah saya sambil menikah, sudah punya keluarga, sambil kuliah juga saya sambil kerja. Dan sambil kuliah juga saya sambil berbuat sosial tadi. Berdakwah juga, membangun umat melalui pesantren tadi. Itu saja yang saya lakukan. Artinya itu tanpa sengaja itu menimbulkan jejaring-jejaring nih. Nah, betul. Nah, ada satu yang saya lakukan. Ada satu yang saya lakukan. Yang saya tidak terniat apapun. Niat saya hanya satu. Karena Allah. Begitu kita mendengarkan hadis Nabi, barang siapa yang membangun masjid di muka bumi ini akan dibangunkan seperti itu, kamislihi, di sorga. Bahkan dikatakan akan dibangunkan istana di sorga dalam hadis riwayat lain. Saya sedih. Wah, enak sekali orang kaya, orang banyak uang, punya istana dong, bisa bangun masjid. Kita miskin ini gimana gitu, gak ada duit. Nah, saya pelajari, saya tanya kepada guru-guru. Kata guru-guru kita mengatakan mandalla ala khairin falahu ajzi fa'ilihi. Siapa ikut serta dalam suatu kebaikan, pahalanya sama dengan yang dia lakukan itu. Yang dilakukan itu. Mandalla ala khairin falahu ajzi fa'ilihi. Ini sama dengan nih. Kalau apa yang ditayangkan di YouTube ini didengar orang lain dan orang berbuat juga, nih YouTube antum sama dengan membangun itu. Kalau ada yang membangun pondok nih, membuat sesuatu yang luar biasa akibat nonton ini, antum pahalanya sama dengan bangun pondok, insya Allah. Makanya kita harus yang positif-positif. Nah, singkat cerita, setelah itu saya berpikir gimana caranya saya bisa bangun masjid. Berarti saya ikut serta bangun masjid, kan begitu. Nah, jadi dari dulu, dari saya keluar pondok, saya hobi jadi pengemis. Pengemisnya Allah, tanda kutip, pengemisnya Allah. Maksudnya setiap ada masjid yang dibangun, saya datang ke pengurus masjid. Pak Ketua, mana Pak Ketua? Ya kenal lah. Oh iya Ustaz Obat gimana? Ada nggak sini proposalnya? Saya akan keliling door to door. Bukan ke pengusaha karena saya nggak kenal pengusaha. Bukan ke orang hebat karena saya belum kenal waktu itu. Saya ustadz kampung. Saya akan datang. Kesempatan untuk bangun masjid bukan untuk orang kaya dan pejabat, tapi rakyat biasa, orang kampung biasa, pedagang yang hasilnya sedikit pun harus bangun masjid. Oke, dengan cara melibatkan diri seperti betul, itu. Akhirnya saya datanglah checklist itu. Saya datang warung. Assalamualaikum, Birus. Nak nyumbang dah Masjid Rohmania nak dibangun gitu. Ayo Pak, aku Pak 200 perak. Alhamdulillah 200 kumpulin. Door to door saya keliling Tangga Buntung. Saya keliling daerah sekitar Kecamatan Gandus dan ini Barat Duo. Keliling jalan kaki naik sepeda. Keliling. Itu yang saya lakukan. Ada kebakaran pun demikian. Ada kebakaran, ada kebanjiran, ada musibah. Saya keliling. Ayo baju-baju yang mana borok yang dibagikan segala macam. Saya kumpul dan saya serahkan 100%. Ketika di masjid itu dikasihkan, pengurus masjid bilang, Opat, alhamdulillah dapat 500 ribu nih. Nih, ambillah kau 20 ribu. Fee gitu kan istilahnya, untuk ongkos jalan. Tuh. Saya tolak. Makasih Pak, ambillah. Kenapa? Cukup.
Apakah haram? Tidak boleh. Ambil kan? Ya. Boleh, tetapi saya nggak mau karena saya takut jebakan Batman. Jebakan setan. Takut jebakan setan yang menjebak begini. Ketika saya terima uang 20.000, enak juga ini. Saya dapat 500 dikasih 20.000. Kalau saya dapat 1 juta mungkin dapat 40.000. Kalau dapat sekian mungkin ditambah. Atau masjid yang lain mungkin lebih besar daripada ini. Akhirnya mindset kita money, duit. Motivasi berubah. Motivasi berubah. Innamal a'malu binniyat. Kenapa hadis ini dikatakan saat hijrah? Ketika itu banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banyak yang hijrah ini, diantaranya ada yang hijrah ini, diantaranya yang mau cari istri di Madinah. Kita ikut hijrah, banyak perempuan cantik-cantik di sana. Karena kita bersama Nabi, pasti akan mudah diberikan ke kita. Ada juga yang mau mencari bercocok tanam karena di sana subur. Ada juga yang mau berdagang dan sebagainya. Bagaimana ya Rasulullah? Tidak apa-apa, silakan ikut saja. Tapi yang dia dapatkan, yang dia niatkan. Dia akan dapat istri, ya istri itulah. Dia akan mendapatkan keuntungan dunia itulah. Tapi dia tidak mendapatkan rahmat ridho dari Allah. Dia tidak akan mendapatkan sorga. Padahal hijrah ini untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Soal dunia kecil, pasti akan ngikuti. Nanam padi, rumput tumbuh. Nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Nah inilah makanya, akhirnya saya tidak mau. Saya kuatkan walaupun setan menggoda juga. Lolonian kau katanya. Duit itu. Itu. Dan lalu saya lakukan ikhlas. Karena apa? Saya niatnya pengen bangun masjid. Berapa banyak masyarakat kampung ini yang pengen bangun masjid. Uang 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah. Malu dia akan nyumbangkan. Dan ya jauh ke masjid. Tapi kita ambili mereka mau. Jadi melibatkan semuanya. Inilah. Nah akhirnya saya familiar di masyarakat. Saya familiar di masyarakat, saya kenal masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat menengah, atas belum waktu itu. Gitu terus singkat cerita. Di samping saya punya pesantren gratis, kemudian saya jalan juga begitu, saya terkenal. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya terus membuat kaligrafi. Jadi tadi dagang iya, ngajar ngaji iya, ceramah iya. Setiap masjid yang belum buat kaligrafi saya tawarin. Makanya kawan-kawan yang punya ilmu nggak usah malu, nggak usah nunggu orang yang mau ngasih gitu. Jangan, kita yang jemput bola. Apa sih ilmu kita? Nggak apa-apa, seperti saya ngajar ngaji, saya datangin ke rumah-rumah. Kenapa harus malu? Maling kagak, apa kagak? Bahkan dapat pahala. Seperti ini datangi. Nah, seperti antum ini mendatangi, betul. Iya kan? Nanti dulu urusan masalah ini nanti bagaimana akan booming dan sebagainya. Entar dulu, tapi paling tidak sudah mendapat pahala. Karena ini kita menyampaikan ilmu kan begitu kan, pengetahuan dan pengalaman, experience is the best teacher, ya kan gitu. Nah jadi akhirnya disinilah alhamdulillah singkat cerita tahun 2000 karena saya udah bikin kaligrafi banyak di masjid-masjid dan saya tidak pasang tarif. Berapapun orang ngasih saya terima, bahkan banyak masjid musola yang saya bikin gratis, hanya nyiapkan cat saja, bahkan cat pun dari saya karena kepengen memang nggak ada gitu. Nah tapi ada juga Allah kasih kaligrafi masjid-masjid yang memang banyak duitnya. Semasjid Pertamina, Pusri, Kodam 2 Sriwijaya, dan lain-lain. Nah itu kalau itu saya pasang tarif. Jadi inilah subsidi silang. Nah itu pun tidak berdebat. Saya tawarkan sekian, mau, iya nawar, saya terima gitu. Istilahnya. Nah akhirnya singkat cerita, tahun 2000 Masjid Agung Palembang sudah selesai direnovasi. Sudah selesai direnovasi, maka tinggal membuat mimbar, pintu, jendela, dan kaligrafi. Nah, semua orang mengajukan. Nah, saya kebetulan punya teman-teman saya juga termasuk dalam anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Saya sering ikut menghadiri acara-acara dari bujang dulu gitu, dari zaman kuliah kan gitu. Nah, ada teman-teman saya seperti Ustadz Sukri, Ustadz John, dan kawan-kawan yang lain, Ustadz Hanoman namanya gitu. Beliau Hanoman itu ketua Ikatan Remaja Masjid Agung. Beliau bilang, "Opat kau ajuin aja nanti. Ajuin aja kaligrafi di Masjid Agung Palembang." Ya udah saya ajuin gitu kan, berani-beranian, ini masjid besar kan, yang ini kan masjid negara gitu. Jadi saya berani-beranian saja. Pada saat itu hampir rata-rata yang mengajukan di atas 500 juta, 500 sampai 1 miliar. Saya hitung-hitung, kalau saya akan bersaing dengan mereka perusahaan, mereka memang betul-betul ini gitu. Ini kan tender nantinya. Saya harus lebih murah. Bagi saya soal untung tuh gampang. Tapi satu kehormatan, satu kebahagiaan, satu penghargaan bagi saya kalau saya bisa menghias masjid yang bersejarah ini. Masjid termegah di Sumatera Selatan ini. Peninggalan Sultan Mahmud Badarudin. Nah oleh karena itu saya hitung betul, jadi tidak ngitung karya seni. Ukirannya berapa, kayunya berapa, upah ngukirnya berapa,
Udah cukup, saya dicukup aja untuk setiap nulis berapa jam, berapa hari, berapa saya dapat duit. Jadi gitu. Tidak, kalau karya seni ini kan nilainya unlimited sebenarnya kan gitu. Tapi saya lupakan karya seni. Saya ajukan lebih kurang waktu itu sekitar 300 jutaan. Dengan asumsi keuntungan 40 juta. 40 juta itu ya keuntungan untuk bagi-bagi karyawan dan sebagainya tadi. Alhamdulillah ditawar 200 juta. Jadi 300 untungnya 40, ditawar 200 juta. Itu kan. Akhirnya singkat cerita karena waktu itu Pak Edi Santana, kepala PU namanya, akhirnya beliau jadi wali kota. Beliau mewakili Pak Husni, wali kota Palembang, bilang ke saya, "Opat, ini masjid ini datik duit. Ini jadilah kau cari pahala lah," katanya gitu. Gitu. Kau kerja kelas sama ini. Rezeki kan di tangan Tuhan, kau tahu, wah Ustad. Kira-kira gitu. Saya tidak lupakan itu, saya dipanggil ke kantornya. Ya saya bilang gimana ini masalahnya, rugi, ya kan, rugi 60 kan gitu kan, domboki gitu kan. Ya kau hitung-hitung lagi lah, kau atur-atur, kagak ada yang lain ditambahin lagi, masih ada yang nak dibikin lagi, kira-kira gitu. Biar nanti di situ kita kasih ini lagi gitu. Ya singkat cerita saya terimalah, ya lebih kurang lah, kalau nggak salah totalnya 280, tak dengan tambahan-tambahan, nggak sampai 300, saya kerjakan. Gitu, tapi tanpa mengurangi apa yang Ustadz... Oh enggak ngurangi, justru saya tambah ide yang baru. Contoh, harusnya di jendela-jendela Masjid Agung itu ukiran bunga-bunga, tapi saya rubah kaligrafi. Lihat aja di sepanjang imam itu biaya buat kaligrafi sama kembang bunga itu beda harganya. Tapi karena saya langsung dipanggil gubernur paparan, waktu itu Bapak Rosyan Arsad, ketika itu pengen cepet dikerjakan. Akhirnya saya dipanggil ikut rapat, yang buat kaligrafi siapa? Ini. Terus gimana mimbarnya? Podium mimbar tempat khutbah itu saya yang bikin juga itu semua. Jadi semua pintu-pintu jendela-jendela. Nah, akhirnya saya tawarkan, dan saya selama ini dari dulu kalau saya mengusulkan apapun saya udah buat duluan. Jadi ketika itu saya suruh buat jendela kaligrafi, saya bawa tuh ke kantor gubernur. Saya bilang ke Pak Rosyan, "Pak, gimana kalau jendelanya dari kaligrafi? Kalau kembang-kembang, Pak, kita duduk nggak ada makna. Tapi kalau kaligrafi orang duduk sampai astagfirullah, sampai terbaca, Pak, dapat pahala. Kita dapat pahala." Oh ya udah, coba ada nggak contohnya gambarnya? Udah saya bikin, Pak. Saya panggil anak buah saya tunjukin. Wah udah, kerjain yang begini, setuju. Singkat cerita itu. Nah itulah yang menginspirasi akhirnya munculnya Al-Quran Al-Akbar. Jadi setelah saya tidur, saya masang tahun 2001 masang kaligrafi Masjid Agung. Saya tertidur sejak 12 bulan Ramadan, itu karena masangnya malam karena Ramadan. Lalu saya tertidur, dan dalam tidur saya itulah saya bermimpi, entah ada yang membisik atau apa, kenapa kau nggak buat Al-Quran 30 juz dari kayu seperti yang kau ukir di Masjid Agung ini, insya Allah akan menambah berkah dan rahmat hidupmu, kira-kira begitu. Nah akhirnya saya bangun, saya pulang ke rumah, ambil air wudhu, sholat tahajud, lalu saya buatlah surah Al-Fatihah yang ada di depan sana. Itulah ceritanya. Nah kembali lagi tadi ke politik bilang tadi ya. Nah dengan kaligrafi ini ada kaitannya. Begitu singkat cerita saya mau buat kaligrafi, saya kerjakan besoknya 1 keping 1 bulan ngerjainnya gitu kan. Saya nulisnya semalam sendiri dong. Ntar lu, saya nulisnya semalam. Tapi ngukirnya kan saya bukan tukang ukir saya. Saya suruhlah Iwan namanya ngukir dulu Al-Fatihah. Balik 1 bulan sama finishing segala 1,5 bulan. Biayanya sekian. Wah, itu 1 keping utuh. Iya, 1 keping kayak gini, 1 keping 1 lembar Al-Fatihah. Yang ada itu bukan keping utuh kayu atau di kayunya kayu potongan, lalu dijadiin satu dengan ukuran ini. Kenapa ambil ukurannya 144 177 ini? Itu karena kertas kartonnya adanya segitu. Gitu. Saya manfaatin yang ada aja gitu. Dan kayu saat itu adanya segitu ukurannya. Gitu, makanya saya kerjakan. Nah, singkat cerita, begitu sudah 1 lembar itu saya hitung upahnya berapa, kayunya berapa. Mahal, 4 juta. Lebih kurang biayanya. Saya hitung kali 315 keping Al-Quran, 315 halaman, 315 lembar, 630 halaman, Quran Mushaf Utsmani, itu ternyata biayanya 1,2 miliar rupiah. Saya kaget. Wah, dari mana duit 1,2 miliar gitu kan. Ini bonek aja bocah nekat gitu kan. Kok bikin berani bikin begini gitu. Ini belum kerumitannya. Kalau Al-Fatihah kan sedikit ayatnya. Kalau ayat yang lain kan 10 sampai 12 baris itu kan. Potong nih. Ini nanti penjelasan ini ada korelasi dengan pertanyaan politik ya? Ada kaitannya ini. Ada kaitannya. Nanti akan kita lebih detailkan kepada Quran. Ya. Di segmen ketiga. Ini masuk ke politiknya langsung. Nah, jadi singkat cerita, setelah ini saya bingung mencari dananya dari mana. Ya, jangankan miliar, rumah aja nggak punya aku.
Duit aja 100 juta nggak pernah lihat gitu, nggak punya pegang gitu kan. Mau miliar-miliar dari mana gitu kan. Nah singkat cerita, karena saya sering ke Masjid Agung segala macam, saya bawalah Al-Quran ini, satu keping ini fotonya saya tunjukkan Ketua Masjid Agung Profesor Usman Said dan Pak Haji Jalaluddin beserta ulama-ulama lainnya termasuk almarhum Kiai Zaid Sukri dan lain sebagainya. Wah beliau semua mengrespon, oh Ustaz Opat bagus ini luar biasa. Ya dananya dari mana? Kalau dana nggak ngerti. Kiai besarnya bingung dari dana nggak mengerti. Ya karena memang kiai kan nggak bicara masalah duit gitu. Udah cari, termasuk Kiai Nawawi almarhum kan itu mensupport semuanya. Lalu saya kenal lah sama yang namanya Pak Adi Rasyidi atau Cik Adi di Masjid Agung itu. Beliau pengurus Masjid Agung juga, sekretaris Masjid Agung. Dia bilang, Opat, kau melo aku, kita ketemu sama namanya Pak Marzuki Ali. Oke. Marzuki itu direktur Semen Batu Rajo, direktur komersial, dan beliau adalah tokoh masyarakat dan sering adakan kegiatan termasuk Masjid Agung setiap bulan Ramadan. Beliau sering bagi-bagi untuk yang haflah Al-Quran, yang hafal Quran pun sering diunjuk tiap bulan segala macam. Insya Allah masalah Quran, yo cek tolong cek temui aku, bantu aku cek kira-kira gitu. Akhirnya ketemulah saya dengan Pak Marzuki Ali. Nah pertemuan pertama Pak Marzuki nggak respon, nggak respect. Apa gawe nak muat-muat duit semiliar mah ini. Lemak kita bangun masjid ceto, pahalanya pasti. Uji dia kan gitu. Ceto kalau ini nih. Akhirnya Nadim kemana ke? Karena belum berbentuk seperti ini loh. Ide saya itu waktu baru keping-kepingan. 1,2 miliar itu kepingan belum berbentuk seperti ini. Itu bertatap muka langsung? Bertatap muka langsung? Iya, bertatap muka langsung ngobrol, langsung dia tolak, beliau tolak, akhirnya saya tidak ngeper. Saya pulang, saya sujud berdoa sama Allah. Kalau Pak Marzuki ini menguji saya, kuatkan ujian itu. Saya yakin beliau ini nguji saya. Karena saya diterima. Bukan berkecil hati? Bukan, nggak boleh nyerah. Hidup ini jangan bar kayak kata Pak Kiai dulu apa? Jangan mental keropok, baru kena air langsung lempem gitu. Lah akhirnya saya seminggu, saya bikin tuh 2 lembar. Lembar pertama kan, lembaran kedua saya kerjain lagi. Kita kerjakan. Duitnya dari mana? 4 juta tadi. Saya jual mas kawin istri saya. Saya pinjem. Dek, pinjem dulu beli kayu, aku lagi balik gitu kan. Tapi sekarang udah lunas, udah beres tuh. Jadi Pak Marzuki itu belum respon itu, apakah Pak Ustadz hanya menunjukkan foto saja, belum berbentuk papan keping? Iya, betul. Waktu pertama saya belum ini, baru saya tunjukin foto. Lalu kedua, saya bawa tuh ke rumah beliau 1 keping. Keping? Iya. Saya Pak ini begini, Pak ini begini. Saya bilang, alasan utama saya kenapa? Karena saat itu ada cetakan dari Jepang yang ada kesalahan dari cetakan Jepang. Jadi kepengen Al-Quran ini Pak jadi rujukan minimal di Sumatera Selatan. Ya syukur-syukur Indonesia bahkan dunia gitu. Jadi kalau memang penghafal Quran banyak, kita tidak tahu, tapi penghafal Quran ini makin sekian tahun makin banyak apa enggak gitu kan. Kita nggak tahu. Nah sekarang kita harus punya satu ini satu. Yang kedua saya bilang, ya jangan hanya Borobudur saja dong jadi kebanggaan Indonesia gitu kan. Kita harus punya sesuatu yang dibanggakan gitu. Dan sesuatu yang baru gitu. Nah akhirnya saya bawa itu, saya tunjukkan, masih belum, sudah lapat, susah nyari duit seperti ini, siapa yang nak nyumbang, kata Pak Marzuki itu. Iya, karena orang kalau masjid sih pasti, kalau ini nanti ditaruhnya, ditanya ini ditaruh di mana, ya saya juga bingung karena mimpi saya baru bikin kepingan, belum berbentuk berdiri seperti ini gitu. Bacanya gimana? Ya udah 2, ketiga saya datang lagi bawa 3 lembar. Saya di mobil, Pak udah 3 lembar. Dari mana kau duit? Pak, aku jual mas kawin istri aku bilang gini. Kau ini nekat nian katanya. Iya Pak katanya. Aku sudah bertekad karena ini mimpinya di bulan Ramadan di Masjid Agung. Ini mimpi baik, aku bilang. Sebentar, itu yang kedua dan ketiga itu sudah sendirian nih datang menghadap? Sendiri. Yang pertama kan ditemani? Iya, ditemani juga, jadi nemani juga. Tetap saya kan hormat beliau kan namanya orang besar. Masih ingat dia? Iya, masih ingat. Karena iya gitu. Nah, singkat cerita, pas hari ketiga saya tunjukkan itu, pertemuan ketiga, akhirnya beliau bilang, kau ini nekatnya luar biasa. Ya udah, sebenarnya dari awal aku udah suka. Oh bener berarti menguji? Betul, saya uji kenapa? Karena ini banyak wong nak bikin ini bikin itu di tengah jalan tekapar tekuntang. Aku yang malu. Aku sudah minta duit kemana-mana, kerjaan ndak beres. Akhirnya dikira aku makan duit rakyat, umat. Nah aku jingok, kau ini boleh lah, kira-kira gitu. Kau tahan ngorban ke diri, jual ini jual itu, buat udah 3 keping. Ya udah bismillah, kita cari. Gitu. Aku siap. Berarti bener. Nguji. Betul. Dan itu aku punya feeling, punya keyakinan. Karena aku selalu berdoa, ya Allah gerakkan hatiku. Kalau memang beliau yang akan bantu, aku harus datangi terus. Suatu hari beliau akan bantu. Aku yakin, karena apa? Karena memang beliau orang dermawan.
yang suka dengan Al-Quran, ahlul Quran gitu kan. Teman betul dengan almarhum Kiai Nawidenci Al-Hafiz ini gitu. Nah, jadi singkat cerita, beliau sambut, akhirnya pada 1 Muharram peringatan Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam di Masjid Agung, beliau ketua panitia Pak Marzuki, Pak Adi sekretaris, dan saya diminta untuk jadi ketua divisi bazar. Jadi ngadakan bazar di halaman Masjid Agung, pameran-pameran, termasuklah disuruh dipamerkan 3 keping Al-Quran ini tadi. Pak Marzuki belum jadi anggota DPR? Belum, masih jauh itu. Jauh. Kita bukan politisi, Pak. Ini usul. Saya begini, saya itu mau menceritakan ini agar orang tahu. Yakinlah yang dikatakan Allah intang surullah yang suruhkum tadi. Oke. Ini faktanya, buktinya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman itu betul sekali. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ini demi Allah saya sudah merasakan bukti firman-firman Allah ini. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, nah ketika itu yang mau meresmikan membuka acara itu kan Gubernur Rosyan Arsad. Tapi ternyata tiba-tiba datang suami Presiden Republik Indonesia, almarhum Haji Taufik Kimas, Allahumma gfir lahu warhamhu. Beliau yang datang. Dan karena wong Palembang beliau, jadi biasa mondar-mandir Palembang Jakarta, tanpa dikawal, tanpa protokoler. Jadi akhirnya gubernur mempersilahkan beliau yang membuka acara Masjid Agung itu. Gitu. Nah, begitu beliau membuka, akhirnya digiringlah ke setan pertama, setan Masjid Agung. Itulah ada Al-Quran tadi. Saya jelaskan di situ, Pak Taufik yang terhormat, Bapak, kami sedang merancang buat Al-Quran raksasa begini. Oh, berapa biayanya? 40 juta sekepik, sejus. Oh, kalau 5 juz berarti 200 juta. Ya sudah, aku 5 juz. Langsung, subhanallah. Langsung almarhum Taufik Kimas nyumbang 5 juz. Maksudnya beliau dan teman-temannya. Ada adiknya juga almarhum Nazaruddin Kimas dan lain-lain. Nama-nama yang nyumbang ada di sana. Saya pajang. Nah, akhirnya itulah saya makin semangat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita mulai pembuatan Al-Quran. Tapi tadi namanya beliau kan pejabat, tinggal di Jakarta. Begitu kan, itu jadi tantangan saya. Nah, sejak acara itulah nama saya mulai meroket, mencuat di Palembang, masuk koran terus, masuk TV terus, bahkan TV nasional, TPI waktu itu ada, tiap hari menayangkan saya proses pembuatan Al-Quran itu. Jadi terkenal lah saya. Ini walaupun tanpa disengaja. Jadi grassroots tadi, kegiatan yang tidak disengaja karena ikhlas membantu masyarakat kebakaran, kebanjiran, grassroots. Opini publik terbentuk sendiri dengan membuat sebuah karya, jadi saya terkenal lah. Nah, tapi untuk diketahui, untuk melakukan ini, pekerjaan ini tantangannya berat. Seperti contoh, diawali Pak Taufik Kimas enggak nyumbang duit hari itu. Lama, proses 3 bulan baru cair. Gitu. Ya, tidak salah beliau. Karena ini beliau kan pejabat kan, apalagi suami presiden. Nah, jadi nggak mudah nemui beliau. Mungkin dia juga lupa karena sibuk dan sebagainya. Nah, disitulah tantangan saya. Justru saya dengan dimasukkan koran, masukkan TV, dan macam-macam, kadang-kadang maaf ngomong media ini kan kadang semau-maunya aja. Sofwatila dapat 1 miliar dari Taufik Kimas, padahal maksudnya Al-Quran ini bikinnya 1 miliar kan gitu istilahnya. Nah, kemudian lagi macam-macam. Nah, lah kok banyak teman-teman pun iPad lapang kau katanya cair dari Pak Taufik. Ya mau ngomong gimana kan gitu. Oh, sudah, akhirnya singkat cerita, tekad saya karena ini sudah jadi publik. Dan Pak Marzuki juga sudah bergerak mencarikan dana. Beliau akhirnya meminta direktur utama beliau, Pak Bakti Setiawan. Jadi ada direktur utama PT Semen Batu Raja namanya Bapak Haji Bakti Setiawan. Diminta oleh Pak Marzuki untuk jadi ketua umum mencari dananya. Karena beliau lebih tinggi dari Pak Marzuki. Gitu, dan lebih kenal dengan Pak Taufik dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita Pak Marzuki jadi ketua harian pelaksana. Adi sekretaris, bendaharanya Ibu Asmawati, dan panitia yang lainnya. Nah, dari situlah dana mulai dicari tapi belum cair. Sebulan, 2 bulan, termasuk duit Pak Taufik Kimas. Nah, saya ngutang, Mas. Saya ngutang sana sini untuk terus kerjakan. Gitu, saya kerjakan. Dan alhamdulillah orang berani ngutangi saya. Kenapa? Karena udah baca koran tadi. Cetok cair, kira-kira gitu kan. Alhamdulillah ada saja orang yang ngutangin gitu. Nah, saya laporkan ke Pak Marzuki, Pak, saya ngutang gini. Ya terserah kamu katanya, kalau kau sanggup, silakan. Nah, alhamdulillah akhirnya ketika mentok minta sama istri beliau, Ibu Asmati, Bunda, katanya duit minta dikasih sama beliau. Ya udah, pakailah dulu aku dulu. Ya negara gitu kan. Dan ini lambat, panjang prosesnya. Sembari menunggu cair tadi? Sambil nunggu cair tadi, singkat cerita akhirnya cair. Dana tersebut dibayarlah utang. Selesai itu ludah 4 juz. 4 juz cair, 4 juz cair, dibayar utang semua, tinggal 1 juz lagi. Ya kita kerjakan.
5 juz selesai, nggak ada lagi yang nyumbang, belum masuk duit. Ngutang lagi saya. Karena udah disumbang masa nggak dikerjakan. Nah, kan tanggung jawab saya. Nah gitu kan, saya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah ini nggak boleh mental tempe atau mental kerupuk tadi, harus terus gitu. Nah singkat cerita, nama saya populer sebagainya, akhirnya disumbanglah dari berbagai macam penjuru, ada nama-namanya, sampai juz ke-20. Juz 20 apa 19? Juz 19. Pada tahun 2003, datanglah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY masih menteri ke Palembang, beliau kerja, kunjungan kerja, menghadaplah ke guru beliau almarhum Kiai Zain Sukri, itu guru beliau waktu beliau jadi Pangdam II Sriwijaya. Nah di sanalah saya diminta untuk memajangkan Al-Quran Al-Akbar ini, gitu oleh Kiai Zain Sukri, Pak Marzuki. Kiai ini guru kami, guru Pak Marzuki juga. Begitu dipajangkan di sebuah acara gitu, nggak jauh dari situ, akhirnya alhamdulillah Pak SB nyumbang 1 juz. Udah lanjutin kerjain gitu. Sebelumnya kan Pak Hatta Rajasa, banyak lah ada nama-namanya, nanti tolong disut ya, biar didoakan oleh semua yang menonton ya, gitu. Nah singkat cerita, alhamdulillah setelah disumbang Pak SBY, akhirnya juz ke-20 dikerjakan. Tapi setelah itu nggak ada sumbangan lagi, proposal nggak ada yang masuk, tinggal 10 juz lagi. Itu 2003 akhir. Masuklah 2004 awal. Nah, saya didatangi oleh tokoh-tokoh Partai Demokrat. Nah, ini masuk ke politik tadi. Jadi Pak Marzuki waktu itu belum, beliau masih Direktur Semen Batu Raja. Saya duluan yang masuk. Gitu. Nah, jadi saya juga ketika ditawarin bilang begini, kan partai apalagi ini kan dipilih rakyat. Dia jadi dengan saya hadir dalam suatu acara Partai Demokrat, orang tertarik, wah ini Opat public figure nih, ini Ustadz Opat dibuat Al-Quran, kita ajak masuk Demokrat aja gitu. Karena saat itu kan butuh figur di daerah, di samping figurnya Pak SBY kan begitu. Nah itu setelah jeda Pak SBY menjadi Menko Polhukam itu? Enggak, udah selesai, udah selesai. Balik dari Palembang, beliau sudah mengundurkan diri lah, nggak lama dari itu kan gitu. Udah mulai ini kan istilahnya gitu. Saya tepatnya nggak tahu. Memang Pak SBY tidak mendirikan partai dan tidak terlibat di Partai Demokrat pendirian secara langsung. Prof Budi dan lain-lain. Tapi beliau yang karena Partai Demokrat sebuah partai itu kan kalau mau maju, kalau mau berkembang harus punya tokoh. Nah, jadi ditokohkanlah Pak SBY seperti saat-saat ini kami sedang menokohkan Pak Muldoko lah, kira-kira gitu kan. Nah, itu nanti kita lanjut ya. Itu spesial acaranya ya. Nah, gitu. Kita tokohkan gitu. Jadi akhirnya kita juga perlu tokoh daerah. Karena tokoh nasional saja tanpa tokoh daerah juga belum tentu juga gitu kan. Nah, makanya saya diminta gitu. Dimunculkan. Diminta dulu. Saya didatangi oleh almarhum Pak Jauhari, oleh Pak Fanani Yahya, ketua dan sekretaris DPC Kota Palembang. Waktu itu minta saya, Ustadz Opat, gimana kalau masuk Demokrat aja sebagai caleg DPR Kota Palembang, biar gini. Ya saya istikharah dulu. Saya termasuk minta ke Kiai almarhum Kiai Maksum Yusuf, saya ke Ponorogo, Kiai saya diminta untuk masuk politik. Ya dari saat itu Kiai semua yang saya datangi guru-guru saya, termasuk Pak Marzuki mensupport. Nah yang paling kuat itu ketika Pak Marzuki bilang ke saya, kalau Pak aku disuruh nyalek ini Demokrat, ya kalau kau nak nyalon, kalau kau nak jadi DPRD, nak jadi wali kota atau DPRD, masuklah partai. Apa dia Pak untungnya jadi DPRD? Aku bilang gitu kan. Karena emang gue gak ngerti kan. Lugu. Kalau kau jadi DPRD, tidak jadi pengemis lagi. Maksudnya tidak lagi datang-datang ke kampung nyari duit itu. Melalui dengan kerjasama dengan wali kota, melalui anggaran dana APBD gitu. Maka bisa bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah. Oh, bisa tak bantu guru-guru ngaji? Bisa tak bantu Ustaz? Bisa. Kalau gitu kalau aku jadi DPRD. Cek tako anian kan. Demi Allah motivasi itu waktu itu. Oh enak gitu. Jadi nanti kan ada banggar badan anggaran yang membahas tentang itu. Nah, kau ngomong di situ. Oh enak juga jadi DPRD Pak. Pacak bangun masjid juga kan, kira-kira gitu. Nah akhirnya setelah istikharah dan diberi motivasi, dan Pak Marzuki bilang, Pak, memang orang-orang semacam kau harus ada di politik sehingga bisa ada mewarnai. Di samping Partai Demokrat pada waktu itu kan tokoh-tokoh agamanya, ulamanya khususnya di Palembang belum terlalu banyak, baru ada 1-2 gitu. Sehingga perlu tokoh-tokoh, dan saya juga berpikir, saya sebenarnya sempat ditawari oleh partai lain, partai agama. Nah tapi saya hasil istikharah saya, kalau partai itu sudah banyak kiainya, sudah banyak ustadznya, tapi Demokrat belum banyak. Nah kita harus bagaimana nanti kalau partai ini besar, keagamannya justru kurang. Nah gitu kan, seperti ada sebuah partai yang besar yang keagamannya kurang kan gitu istilahnya. Akhirnya saya masuklah di Demokrat ini, maka semua kegiatan keagamaan saya adakan di Partai Demokrat pada tahun 2004. Nah Pak Marzuki ternyata nih Pak Marzuki, beliau ini ternyata sudah masuk Partai Demokrat duluan.
Tetapi beliau tidak mendaftar sebagai anggota. Beliau hanya simpatisan. Beliau tapi mewarnai, menyumbang ide pemikirannya langsung ke Pak SBY. Nah, setelah beliau dikenalkan oleh Pak Sarjan Tahir, Ketua DPD Demokrat Sumatera Selatan, begitu karena beliau juga sering ke Jakarta, beliau memberikan motivasi, termasuk Grand Strategi Pemenangan Partai Demokrat, itu bukunya yang buat Pak Marzuki. Termasuk beliau paparan-paparan ke seluruh Indonesia itu di masa beliau cuti, di masa beliau libur gitu, di luar jam kerja beliau memberikan ilmu-ilmu tentang politik dan Grand Strategi dan lain-lain, membantu Pak SBY begitu, sampai akhirnya beliau keluar mengundurkan diri dari Semen Batu Raja kan, sehingga beliau total, sehingga jadi sekjen Partai Demokrat. Nah, kenapa jadi sekjen? Karena Pak SBY tahu bahwa Pak Marzuki memiliki visi misi, memiliki ilmu, kapasitas, kapabilitas untuk membangun partai ini gitu. Jadi beliau ditawari jadi menteri pun Pak Marzuki tolak, jangan. Ketika menang 2004 menang Demokrat, istilahnya Pak Marzuki ditawari jadi menteri, Pak SBY jadi presiden, Pak Marzuki tidak mau, biarlah Pak, saya akan membangun partai. Jangan sampai kita heporia semuanya ke pemerintahan, partai ini tidak dibangun secara baik. Makanya 2009 Demokrat lebih naik lagi kan, lebih menang lagi. Ketua umumnya almarhum Hadi Utomo, dan kemudian sekjennya Pak Marzuki, dan seluruh pengurus-pengurus DPP sampai ranting bergerak serentak membangun Partai Demokrat. Di samping tentunya ada Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia yang berbuat untuk rakyat. Dengan apa yang dilakukan beliau berhasil, kita juga Partai Demokrat. Jadi ada keseimbangan, semuanya bergerak. Ibarat satu produk, tidak akan ada nilainya gitu. Tidak akan nilainya kalau yang jual juga sembarangan orang. Obat gemuk yang jualnya obat kurus, yang jualnya gemuk, ya kagak laku. Kan gitu istilahnya kan. Oh, kalau kamu ini langsing nanti, yang jualnya badannya gemuk. Kan nggak bisa, harus langsing juga gitu kan. Ini obat biar ganteng gitu kan, harus ganteng kayak kita ini kan gitu. Nah, singkat cerita disitulah itu kesananya. Nah, 2004 tuh dengan izin Allah, saya tidak kampanye terlalu berat karena saya juga belum ngerti politik banget. Saya hanya datang-datang saja ke majelis-majelis. Nah, dengan izin Allah, alhamdulillah 2004 saya terpilih menjadi DPRD Kota Palembang, dan suara terbanyak saat itu. Saya mendapat jatah 2 kursi. Jadi yang mencoblos nama saya, silakan boleh dicek di KPU, yang mencoblos nama saya pada saat itu untuk jatah 2 kursi. Menggeret orang. Menggeret orang. Itulah yang nomor 2 saya, yang sekarang wali kota, namanya Bapak Haji Harnojoyo. Nah, itu nomor 2 saya, itu teman saya. Kami teman seperjuangan. Beliau mensupport kami, saling support. Saya yang muncul, dia yang mensupport. Jadi sama-sama alhamdulillah terpilihlah menjadi DPRD. Kami dua-duanya pada tahun 2004. Oke, kita cut di situ. Oke. Kita sambung nanti.